ternyata aku sayang ya sama diriku. Ternyata aku sesayang itu sampai aku menyadari kalau kualitas hidupku tuh semakin meningkat, semakin grow, semakin tumbuh, itu kan aku sayang sama diri aku. Ini lumayan mind blowing buat aku karena I used to think that self love is a bare minimum. Kalau bukan kamu yang sayang dan cinta ke diri kamu dulu, siapa lagi? Siapa lagi orang lain? Apakah kita pengen sepenuhnya berharap ke pasangan, ke sahabat, ke teman, ke orang tua? Belum tentu mereka bisa memberikan rasa sayang dan cinta yang seperti kita ekspektasikan. Wah, itu banyak banget quotes-quotes itu di mana-mana. Hai guys, kenalin aku Debbie, host dari Oddly Debbie podcast di Spotify yang sekarang upload di YouTube juga. Dan di topik hari ini, aku ingin berbagi tentang gimana caraku menyayangi diri sendiri sehingga kualitas hidup aku bisa berubah. Oke, sebelum kita jump in ke caranya, aku pengen berbagi cerita tentang perubahannya. Apa yang berubah? Kualitas hidup seperti apa yang berubah? Sebenarnya kalau ngomongin kualitas hidup itu subjektif, dan yang bisa aku ceritakan adalah pengalaman aku. Nah, aku pernah ada di masa aku tuh sangat butuh validasi orang lain dari berbagai macam bentuk ya. Misalnya nih, aku tuh rajin banget sekolah, berusaha nilainya bagus dari dulu, itu karena aku ingin orang tuaku merasa bangga. Jadi mungkin aku nggak tumbuh di parenting yang sekarang ya, yang di show di social media tentang apresiasi anak seperti itu. Enggak. Orang tua aku tuh cukup apresiatif gitu. Cuman nggak word of affirmation yang seperti ya orang tua zaman sekarang gitu, nggak kayak gitu. Dan lumayan sulit dan lumayan struggling buat aku untuk bisa dapet apresiasi itu. Jadi mungkin tuh salah satu alasan kenapa aku tuh ambisius banget dari awal, karena ternyata nggak semudah itu bikin orang tuaku impress. Itu salah satu contoh, mencari validasi ke orang tua. Contoh yang lainnya adalah aku tuh pernah ada di masa kayak beli temen gitu loh. Gimana ya, beli temen. Waktu zaman kuliah, ada beberapa temen aku yang bule, tapi nggak seunik satu orang ini. I don't know why, ketika berteman dengan satu orang ini, aku tuh suka, capek pikirannya. Otak tuh berpikir terus, gimana ya caranya supaya gue fit in. Terus misalnya dia ngajak minum atau ngajak apa gitu, aku kan orangnya nggak yang minum banget gitu, enggak gitu, yang nggak party banget tuh enggak gitu. Tapi demi berteman dengan orang ini, aku berusaha untuk fit in, misalnya ke party atau minum, hal semacam itu, dan ternyata nggak works gitu. Maksudnya jadi capek sendiri, dan ujung-ujungnya aku menjauhi orang ini. Dan balik lagi, yang aku lakukan itu sebenarnya purely untuk mencari validasi. Validasi kalau, aku tuh misalnya orang yang berprestasi mungkin, aku seorang teman yang beneran temen. Itu bisa jadi karena aku lebih mikirin kata-kata dan pikiran orang lain dibanding mikirin diri aku sendiri. Ketika sudah mempelajari self-love, hidupku lebih baik karena 3/4 aku sudah lebih bisa memprioritaskan tentang kebutuhanku, kemauanku, dan apa boundaries yang aku punya, sehingga aku bisa lebih mindful, lebih bisa berpikir jernih, dan langsung domino efek gitu. Lebih nggak impulsif, lebih tahu prioritas, decision makingnya juga lebih baik. Banyak banget manfaatnya. So, aku akan berbagi 5 cara menyayangi diri sendiri versi aku. Cara debut yang pertama adalah dengan memilih untuk tidak banyak pilihan. Ini sudah terjadi 2 tahun terakhir dan it works. Ternyata terlalu banyak pilihan justru nggak baik menurut aku. Jadi kayak noise gitu, noise. Jadi bukannya bikin kita lebih kreatif, justru impact negatifnya malah bikin kita pusing dan nggak mindful. Selain social media, aku juga mengurangi pakaian-pakaian aku. Dari baju, sepatu, celana. Lebih sedikit waktuku untuk
memutar otak gimana nih mix and match baju. Jadi aku mulai decluttering, mulai ngasih ke orang, ngejual. Itu karena aku merasa aku cukup menghabiskan banyak waktu memikirkan baju, yang padahal waktu dan pikiranku tuh bisa diluangkan untuk hal yang lebih penting. Menurutku, menyayangi diri sendiri itu artinya tahu kapan kita harus mulai menyederhanakan pilihan hidup. Jadi kita lebih punya banyak waktu, energi untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Aku baca buku The Paradox of Choice, autornya itu Barry Schwartz. Dia bilang kalau semakin banyak pilihan di hadapan kita nih, semakin kita punya banyak opsi, justru itu semakin menambah kecemasan dan ketidakpuasan kita. Jadi bukannya kita lebih happy, tapi kita jadi lebih overthink, kita lebih banyak pikiran. Buku ini juga bilang semakin dikit pilihan, seseorang bisa lebih tenang dan lebih bahagia terhadap keputusannya. Dan aku bisa kasih kesaksian ini works banget. Caraku yang kedua adalah dengan tidak terlalu banyak mengonsumsi konten-konten di sosial media, terutama konten-konten advice. Kebetulan yang muncul di FYP TikTok aku atau di Instagram aku tuh explore-nya kebanyakan motivational quotes, advice orang Indonesia maupun orang luar negeri. Banyak banget advice kehidupan yang mereka kasih. Banyak orang yang bisa tumbuh dan grow karena advice-advice tersebut, tapi kalau kita consume too much, itu bisa jadi noise di pikiran kita dan bisa jadi berubah jadi judgment menurutku, karena gak semua advice di social media itu segmennya kita, segmennya aku misalnya. Perempuan tuh gak boleh gini, perempuan tuh gak boleh gitu. Oh, ketika parenting harus bisa gini, bisa gitu. Kehidupan tuh akan lebih baik seperti ini, seperti itu. Banyak banget advice yang kita dapetin. Dan untuk bisa lebih happy, lebih bahagia, kamu nggak harus menghentikan konsumsi kemotivasi tersebut karena bisa jadi itu relevan dan cocok buat kamu. But don't take it all too seriously. Jangan itu bikin kamu makin pusing dan belibet. Cara yang ketiga adalah self-awareness, specifically menyadari kalau aku itu nggak sempurna. I'm not a perfect human. Aku datang di sini dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Aku menjalani hidup dengan baik dan berusaha untuk bermanfaat. Tapi kalau misalnya ada salah sedikit-sedikit atau ada hal yang tidak sempurna, itu adalah hal wajar. It's a constant reminder for me to always think that aku bisa do good, aku bisa berbuat baik. Tapi aku nggak bisa jadi sosok yang sempurna untuk semua orang. Aku pernah ada di fase ketika aku berpikir, oh ini aku tuh entrepreneur, aku businesswoman, background pendidikan aku bisnis. Harusnya aku bisa menjalani ini lebih baik daripada orang lain. Harusnya aku bisa sukses lebih cepat. Dan ternyata ya orang tuh berbeda-beda gitu. Buat bisnis di certain situation, ketemu orang juga berbeda. Banyak banget faktor yang membuat bisnis itu kadang works, kadang nggak works. And I used to blame only myself kalau ini tuh nggak works tuh gara-gara aku, which is completely wrong. Justru dengan menerima ketidaksempurnaan itu, oh ternyata aku orangnya kurang detail oriented, aku perlu lebih mempelajari tentang human management, aku justru semakin yakin kalau suatu saat yang aku bangun tuh pasti sukses. Ini tinggal waktu dan proses waktu dan segala energi yang aku keluarkan lebih lagi supaya bisa mencapai mimpi bisnis aku ini gitu. Aku menyadari kalau aku nggak sempurna dan ini just part of the process. Caraku yang keempat adalah mengenali dan idealis dengan boundaries yang aku punya. Untuk bisa menjaga kualitas hidupku lebih baik, salah satunya adalah dengan tidak punya musuh. Ya, aku tuh kalau bisa nggak ada musuh. Kalau misalnya ada orang yang gak suka sama aku secara personal, ya itu wajar lah, wajar banget. Karena kita gak bisa disukain semua orang, pasti ada aja kan yang gak suka sama kita. Aku gak bisa kontrol itu. Salah satu hal preventif untuk tidak memiliki musuh adalah dengan tidak meminjamkan uang ke orang lain. Sorry to say guys, dari dulu ini salah satu yang diajarin orang tuaku. Mau ke temen, ke saudara deket pun, sebisa mungkin nggak minjemin duit. Oh minjem misalnya sekian juta, tapi ternyata nggak bisa bayar sesuai waktunya dan aku orangnya cukup gak enakan.
yang tahu aku pasti tahu kok lumayan gak enakan. Kalau aku udah rela misalnya, oh ya udahlah duit itu diambil aja nggak usah dibalikin, itu bisa shift my perspective on that person. Tadinya aku pikir dianya baik, bisa dipercaya, oh ternyata enggak. Jadi merusak relasi. Gak cuma temen doang ya, saudara deket pun seperti itu. Jadi instead of meminjamkan uang, aku lebih prefer ngasih uang yang menurut aku pas dan aku mampu gitu membantu tanpa ekspektasi duit itu balik. That's my boundaries gitu. Aku baik sama orang, aku willing membantu, tapi di bagian meminjamkan uang aku mikir 1-2 kali. Jadi kalau kamu seperti itu juga, itu sebenarnya salah satu cara untuk kamu sayang sama diri sendiri, yaitu dengan mengurangi potensi bermusuhan sama orang lain gitu. Di short termnya mungkin ngerasa nggak enak ya, kayak padahal mungkin gue dilihat mampu, terus mungkin aku satu-satunya pilihan atau apa, ada berbagai pikiran seperti itu, tapi in the long term membuat kamu jadi lebih nyaman gitu, lebih nyaman karena nggak digampangin untuk minjem duit. Kamu tahu kan case-nya Nunung minjemin ke 50 anggota keluarga gitu kalau nggak salah, dan hasilnya Nunung ini malah kesulitan sendiri. Ternyata berbuat baik itu juga kita perlu pilah-pilah ya, dan kita harus tahu boundaries kita. Terus gaya hidup misalnya, kita nggak selalu ikut-ikut tren orang lain, kita tahu kemampuan diri kita tahu apa yang kita butuhkan, dan aku yakin itu salah satu bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Cara yang kelima adalah selalu belajar. Belajar apa, Dep? Belajar apapun. Aku tuh selalu berpikir belajar itu konteksnya tuh cuman tentang personal development yang ada di buku-buku, ngenalin karakter, which is itu penting banget, dan aku ngerasain impact positifnya juga dengan mempelajari itu. Tapi belajar yang aku bilang di sini tuh belajar yang beyond belajar gitu. Life skill, memasak, terus mempelajari AI yang baru. Wah, itu menyenangkan dan faktanya bisa bikin kita semakin berkembang. Dampak belajar itu apa? Oke, kita semakin pintar, kita semakin tahu, kita semakin punya skill baru. Tapi satu hal yang paling penting dan paling utama yang aku dapatkan dampaknya dengan belajar terus ini adalah confidence, rasa percaya diri. Mau ngobrol sama siapapun nyambung, dari orang-orang yang di grassroots, mungkin orang-orang yang high level, teman-teman yang sepantaran, nyambung aja dan ada aja topiknya. Selain itu memberdayakanku untuk bisa menghadapi berbagai problem di dunia ini, karena problem itu nggak ada habis-habisnya ya. Ngomongin teks, ngomongin sosmed sama clients, ngomongin kehidupan dengan menti-menti aku, macem-macem banget gitu. Dan konteks belajar ini bisa diaplikasikan ke segala aspek kehidupan. Satu penelitian dari The American Psychological Association itu menunjukkan bahwa pembelajaran yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Jadi, orang yang aktif mencari pengetahuan baru, skill baru, itu cenderung lebih percaya diri dan siap dengan segala masalah yang dihadapi, seperti yang aku ceritakan sekarang. Jadi ini sekaligus mengkonfirmasi apakah cara yang aku gunakan itu sebenarnya ada penelitiannya dan ternyata ada. Nah, itu 5 caraku menyayangi diri sendiri, dan so far I'm happy. Aku bahagia dengan kualitas hidup yang lebih baik seperti ini. Lebih punya energi untuk keluarga, lebih bisa memanage waktu, mengurangi overthinking, lebih tahu prioritas diri, lebih mudah mengabaikan omongan-omongan negatif dari orang. So, gimana dengan kamu? Gimana cara kamu menyayangi diri sendiri? Semoga kamu yang mungkin belum bisa sayang, belum bisa menerima diri sendiri, bisa menggunakan cara ini sebagai salah satu yang membantu kamu to love yourself, to taking care of yourself. Thank you guys for watching Oatly DB. Sampai ketemu di voicemail selanjutnya. Bye!